tambah kotor. Kalau dulu makanya kenapa kita akhirnya tetap berjuang sampai sekarang, karena makin kesini bukannya makin bersih Bang, karena pembangunan yang masif gitu kan. Terus ya banyak orang-orang yang tinggal di sepanjang sungai juga yang harusnya tidak boleh ditempatin dengan jarak 50 meter kalau sungai kecil sebenarnya. Kita nyampe sekarang tuh apa ya, masih berjuang terus gitu ya. Kalau misalkan kita pada semangat terus, siapa lagi ngurusin Bang? Jadi sebenarnya apa ya, jangan menyerah dengan keterbatasan sih Bang. Yep, iya, maksudnya kalau kita dikit-dikit manja ya kapan bergeraknya gitu. Jakarta digenangi banjir, hujan yang turun dari pagi. Percaya atau tidak, banjir di DKI Jakarta 2 tahun belakangan memang sudah semakin surut. Mungkin program-program pemerintah cukup berjalan dengan lancar, tapi kita tidak boleh mengenyampingkan mata bahwa juga ada peran dari para pecinta lingkungan. Bersama saya Virga Agesta dan tim Liputan Kuat Baca, inilah sang penjaga Kali Ciliwung. Bang Ucul, terima kasih nih kesempatannya udah bisa main ke komunitas Ciliwung Depok. Nah, Bang, mau tahu dong Bang, komunitas Ciliwung Depok itu awal berdirinya bagaimana sih Bang? Sebenarnya awal berdirinya adalah ini ya, keresahan kita gitu sebagai terutama warga Depok gitu, melihat Sungai Ciliwung yang apa ya, yang sudah memprihatinkan gitu, kotor, terusnya banyak sampahnya. Awalnya dari situ gitu. Akhirnya berawal dari situ mulailah berdiri komunitas Ciliwung sampai sekarang gitu. Diawali dari dulu namanya ada pendiri kita namanya Pak Topik Desoleh gitu. Dia yang mengawali, akhirnya beregenerasi sampai sekarang gitu. Itu tahun berapa Bang? Itu tahun 2011. Tahun 2011. Tahun 2011 itu. Nah, itu berarti awalnya dari Pak Taufik sendiri. Iya. Nah, Pak Taufik itu dulu kepikirannya apa sih Bang sampai akhirnya tuh mau bikin komunitas ini Bang? Kalau Pak Taufik sendiri dulu awalnya tuh gong awalnya ya dulu karena adanya apa ya, pengurukan daerah resapan air di dekat rumahnya gitu. Akhirnya kan menyebabkan banjir. Nah, itu awal mulai dari situ gitu. Berarti artinya dulu Pak Taufik itu salah satu korban banjir. Iya, mungkin imbas ya dari situ gitu. Ya. Akhirnya dia melakukan perubahan, bergerak di sini dan bikin komunitas ini gitu. Iya.
Bang, untuk tempatnya sendiri Bang, ini sejarahnya dulu sebagus ini kah atau bagaimana Bang? Wah enggak, kalau dulu itu ini tempatnya apa ya? Tempatnya orang maaf nih ya, orang mesum, orang-orang mabok, ngobat, Oke. terusnya apa ya? Gelandangan-gelandangan, mohon maaf nih ya. Jadi pokoknya tempat-tempat jadi tempat yang negatif lah dulu. Kumuh banget dulu. Kumuh banget. Nggak kayak gini gitu. Ini berprosesnya lumayan lama gitu kan. Kita tarik garisnya lagi ke belakang kan dari 2011 gitu. Ini mulai terbentuk ini di tahun 2015. Oke. Baru kita bisa turun ke sini, akhirnya lambat laun merekanya pindah sendiri kayak gitu. Akhirnya mulai kita tempatin di sini awal mulai dari 2015 gitu. Nah, berarti 2011 sampai 14-an. 2014-an itu masih berkegiatan barengan sama orang-orang itu gitu. Iya, jadi bukannya barengan ya. Jadi pas kita datang, merekanya baru pindah gitu. Kan biasanya kita datang sini pagi masih ada yang habis ngobat lah, yang habis apalah gitu. Oh iya. Iya kayak gitu. Cuman lambat laun mungkin merekanya risih sama kita kayak. Jadi ya didatangin terus tiap hari, akhirnya mereka pindah sendiri kayak gitu. Oke. Nah, ini bisa kayak gini tuh Bang, berarti urunan sendiri atau memang ada bantuan dari Awalnya kita sampai sekarang sih bukan awalnya ya, masih urunan sendiri karena kan kalau bisa disebut masih kolektifan lah ibaratnya teman-teman gitu. Cuman terkadang ada kita bikin kegiatan event bareng CSR gitu. Akhirnya dari dana tersebut lah kita kumpulin, akhirnya bisa membentuk seperti ini gitu, Bang. Oke. Gitu. Sedikit demi sedikit, Sedikit atau demi langsung? sedikit demi sedikit pastinya, nggak langsung. Prosesnya berapa lama Bang bisa sampai base camp yang senyaman inilah gitu? Dulu awal mula ini di tengah dulu nih, latar tengah ini tuh dulu 2015. 2015. Baru menyusul ke atas. Oke. Itu 2016, 2017 itu mulai mural. Kan di sini bisa dilihat ada gambar-gambar. 2017. Terus pertengahan 2017 itu baru mulai tangga. Tangga itu. Udah akhirnya nyampe sekarang mulai nyicil dikit-dikit. Gitu. Sampai sekarang masih berproses terus gitu. Karena kan kita ngumpulin duitnya masih ya urunan yang tadi kayak gitu sih. Nah Bang, sejarahnya sih Bang bisa dapat kepercayaan bahwa dibolehin untuk berkegiatan di sini gimana sih Bang? Ceritain dong Bang. Sejarahnya karena kita ini mungkin ya orang melihatnya jadi dulu juga orang melihatnya kita berkegiatan di situ negatif karena kan melihat dari latar belakang sebelumnya gitu. Oh orang gelandangan, kolong jembatan segala macam. Cuman dengan kegiatan kita yang selalu apa ya kadang ngajak warganya bersihin sampah, terus konsistensinya juga gitu. Akhirnya orang lambat laun melihat kita, oh ternyata teman-teman yang di Cilung tuh kegiatannya positif loh. Akhirnya kan mulai banyak orang turun dari mulut ke mulut, oh ternyata di Cilung bagus loh kegiatannya. Dari yang mulai ada taman bacanya gitu, dari yang kita emang kegiatan rutin. Kalau di musim panas itu seminggu sekali kita ada namanya Bebenah Cilung. Yang kegiatannya itu biasanya kita bebersih sepadan sungai tempat kita main di atas gitu, dikumpulin sampahnya. Dan setelah sampai dikumpulin, dikeringin, diproses jadi produk yang namanya EcoBrick gitu. Jadi sampahnya tuh dibikin lagi daur ulang lagi jadi EcoBrick. Terus sampah organiknya kita dijadiin komposter buat media tanam gitu. Dari situlah akhirnya orang-orang apa ya jadinya menaruh kepercayaan dan percaya sama kita adanya di sini gitu sampai sekarang. Baca itu tujuannya apa nih Bang dibikin taman baca? Bang? Tujuannya sebenarnya kalau kita nyebutnya di sini namanya Saung Pustaka Air. Oke. Gitu. Kita ada di 5 titik dari atas Cikambangan, Kampung Hutan Cikambangan, Balai Gerang sampai ke arah Juanda. Gitu. Sebenarnya kenapa kita bikin Saung Pustaka Air di pinggir Kali Cilung? Harapannya adalah dengan banyaknya orang berkegiatan di pinggir sungai, anak-anak berkegiatan di pinggir sungai, harapannya bisa melihat Sungai Cilung lebih dekat lagi gitu. Maksudnya Sungai Cilung yang sekarang tuh ya ini loh, maksudnya udah kotor, nggak kayak dulu lagi. Gitu. Harapannya terus mereka bisa melihat kegiatan kita gitu. Ternyata masih ada orang yang peduli loh terhadap Ciliwung gitu. Itu sih Bang harapannya. Dan ada nggak apa dampak dari anak-anak mungkin yang nggak sekolah itu bisa datang kemari gitu-gitu? Oh iya, emang itu salah satunya juga. Jadi teman-teman yang nggak sekolah, teman-teman pengamen gitu, jadi bisa belajar di sini gitu. Karena kan ada juga kadang teman-teman kampus yang lagi KKN kah, lagi apa, itu bisa ngajar di tempat kita juga gitu. Biasanya kita Sabtu Minggu nih, biasanya kan ramai anak-anak tuh yang main kesini gitu, yang mau berenang, yang mau apa, biasanya sambil kita kayak ngajarin gitu, mau belajar apa. Terus kadang kita juga buka
buka ini sih, maksudnya buka kelasnya sendiri. Misalkan waktu di saya lupa tuh, di Kampung Hutan sama di Cingaman itu kayak hari Sabtu ini kita belajar bahasa Inggris. Jadi kadang bikin gitu kayak gitu, jadwal, ada jadwalnya. Dulu itu Kali Ciliwung tuh kayak gimana sih Bang? Ada perubahan nggak sampai sekarang? Perubahannya yang pasti nambah kotor ya. Oh iya. Nambah kotor. Kalau dulu, makanya kenapa kita akhirnya tetap berjuang sampai sekarang, karena makin kesini bukannya makin bersih Bang. Oke. Karena pembangunan yang masif gitu kan. Terus ya banyak orang-orang yang tinggal di sepadan sungai juga yang harusnya tidak boleh ditempatin dengan jarak 50 meter kalau sungai kecil sebenarnya gitu. Ya akhirnya kan orang-orang itu mungkin ikut orang tuanya dulu, kebanyakan sih gitu, ikut orang tuanya dulu yang buang sampah ke kali. Karena kan kita sering kayak edukasi warga nih kalau kegiatan gitu, Bu, jangan buang sampahnya ke kali ya, nanti penyebabnya adalah banjir nih gitu. Cuman dia jawabnya gini, dari zaman saya dulu juga mak saya buang sampah di kali Ciliwung biasa-biasa aja, nggak banjir gitu. Akhirnya ya kayak gitu Bang, makanya makin di sini tuh ya makin kotor gitu. Makanya kita di sini tuh kita tuh ada kayak quotes gitu, diselamatkan yang tersisa gitu jadinya. Walaupun kita nggak bisa mengembalikan seperti semula, cuman nyelamatin yang ada dulu nih, kayak gitu, mencoba mempertahankan gitu. Nah Bang, bicara soal pembangunan perumahan gitu ya, pembangunan juga yang lain-lain gitu, kayak pabrik dan lain-lain, itu sebenarnya ada peraturannya nggak sih Bang? Boleh tolong diedukasi Bang? Ada sebenarnya dari pemerintah itu, ada peraturannya. Perda tahun berapa ya, aku lupa. Yang terakhir itu 1 Februari 2019 kemarin gitu. Jadi peraturan daerah itu tidak membolehkan ada bangunan di sepanjang sepadan sungai gitu. Kalau di sungai besar itu jaraknya 100 meter, kalau di sungai kecil itu 50 meter gitu jaraknya, kayak gitu sih. Kayak gitu ya. Nah, dari temuan Abang selama ini masih banyak pelanggaran-pelanggaran? Masih banyak. Makanya kita melakukan advokasi, kayak ya didatengin, diedukasi, bersurat gitu ke dinas yang terkait lah gitu. Ada yang berhasil stop, cuman ada yang tetap lanjut. Gitu sih Bang. Nah, untuk pemantauan sendiri Abang juga ada kegiatan yang rutin nggak sih Bang, pemantauan pinggir kali gitu? Ada. Kita itu biasanya setahun itu bisa 2 kali, bisa 3 kali, tergantung kebutuhannya juga gitu kan. Kan sekarang kan intensitas air sama cuaca itu nggak bisa ditebak Bang semenjak global warming. Kayak sebenarnya kayak kemarin Agustus itu kan harusnya udah musim panas tuh, kering harusnya kan, peak season lah ibaratnya. Terus nyatanya masih hujan deras kayak gitu. Kalau kita sih yang rutinnya biasanya setahun 2 kali. Nah itu biasanya kita patroli Ciliwung, tujuannya adalah mitigasi bencana sih lebih ke situ. Jadi kita tahu titik longsoran baru, terus tempat-tempat yang berdampak akan longsor, terus titik penumpukan sampah baru. Kita punya datanya semua, dan harapannya ketika kita punya data itu bisa tindak lanjuti lah harapannya ke depannya kayak gitu. Oke. Ya. Nah, harapan Abang itu sudah Abang lakukan apa nih? Program apa? Maksudnya catatan itu Abang sampaikan kepada dinas-dinas terkait atau bagaimana Bang? Sempat kita harapannya sebenarnya ini ya, sekarang bisa bermitra dengan dinas-dinas, dengan kita punya data itu, akhirnya dinas bisa melihat nih, ternyata ada dampak-dampak longsoran baru, ada tumpukan sampah baru yang akhirnya kan mau nggak mau ketika hujan tuh sampah turunnya ke kali semua Bang. Iya. Nah sebenarnya kalau dengan kita punya pendidikan sampah baru kan harapannya dari yang dinas itu bisa ibaratnya ngebersihin lah atau bagaimana gitu, kerjasama gitu untuk membersihkan sampah itu kayak gitu. Cuman ya beberapa ada, cuman beberapa juga nggak inilah, maksudnya masih kurang lah responnya. Seberapa besar sih Bang bantuan atau misalkan
peran dari dinas atau pemerintah daerah maupun daerah pusat gitu buat kegiatan abang sendiri nih bang? Padahal kan ini kan termasuk kegiatan yang positif dan bagi masyarakat banyak, bukan cuma di Depok, di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Karena kan dilalui Ciliwung kan banyak. Iya. Iya. Apa ya? Apa tadi? Seberapa besar peran mereka seberapa gitu? besar? Seberapa besar ya? 70-30 kali. 70-nya apa? 70-nya slow respon. Gitu. Tapi beberapa dinas pun pernah turun bantuan, cuman per event aja bang. Ya beberapa gitu, yang maksudnya kita kayak mau bikin kegiatan, kayak kita kan ada kayak kalender of event kita di sini, ada Hari Ciliwung, Hari Sampah Nasional, 17 Agustus. Biasanya kalau kita bikin kegiatan, ya kita bersurat dulu sih gitu, mau ada kegiatan ini, gini. Ya kadang direspon, cuman kebanyakan juga ya kurang gitu. Kurang direspon. Padahal sudah bersurat. Iya. Nah kalau misalkan kayak inventaris gini nih, lampu kayak gitu-gitu itu ini sendiri. Ini enggak, dulu ada beberapa dari dinas-dinas juga yang kasih dulu. Terus sisanya itu dari CSR yang biasanya kolaborasi kerjasama program sama kita. Dari perusahaan berarti? Iya, perusahaan gitu. Ada dari dinas juga ada waktu itu ada berapa perahu ya, aku lupa, 4 apa 3 gitu, aku lupa, 4 kalau nggak salah. Itu sisanya kita dari CSR gitu. Cuman itu di tahun 2011 kalau nggak salah, apa 12 gitu. Kalau sekarang belum. Pengennya harapannya bisa dikasih perahu lagi. Gitu ya? Iya. Emang perahu yang sekarang gimana bang? Itu sebenarnya udah bahasanya udah afkir. Jadi Afkir. Jadi emang kan batasnya 5 tahun. Jadi selepas 5 tahun tuh lemannya copot sendiri kayak gitu. Emang udah waktunya diganti. Gitu. Itu sih. Itu harga perahu sendiri mahal tuh ya? Lumayan mahal. Kisaran? Kalau kisaran 30 sampai 40-an. Oke. Full udah sama life jacket, sudah sama helm. Anda ya dulu, misalkan dulu atau sekarang gitu ya nggak ada perahu tuh bang, itu tetap lakukan susur sungai, gimana caranya bang? Pakai ban. Oke. Iya, pakai ban dalam nih kayak gini nih. Kayak gitu. Kita pakai ban dalam gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Jangan menyerah dengan keterbatasan sih bang. Yap. Iya. Maksudnya kalau kita dikit-dikit manja ya kapan bergeraknya gitu. Maksudnya pakai yang ada aja dulu. Toh lu nggak bakal tenggelam pakai pelampung doang, pakai ban dalam doang gitu. Anak-anak kecilnya dulu pakai ban dalam doang. Apa namanya? Ibaratnya di sini ngobak tuh ngalun main di air. Gitu. Kita dulu pakai ini, pakai ban. Oke. Gitu sih dulu. Oke. Artinya kalaupun memang nggak ada bantuan dari siapapun gitu, Tetap jalan. abang tetap jalan. Tetap jalan. Mantap. Gitu. Oke. Alhamdulillah sih teman-teman masih konsisten. Abang sendiri yang bikin hati abang bergerak untuk lingkungan dan sekitar tuh apa sih bang? Sebenarnya kalau saya sendiri sih, karena kan saya sebenarnya rumah nggak jauh dari sini nih, gitu kan. Dulu waktu SD mainnya di kali gitu. Jadi zaman dulu kan masih kayak lu pulang sekolah mandi kali dulu, pulang ke rumah baru sore tuh. Iya. Pede malin emak gitu kan. Ini sih kan dulu sempat ngerasain Ciliwung yang bersih gitu bang. Oke. Gitu. Makanya harapannya pengennya Ciliwungnya bisa bersih lagi, bisa nyaman lagi gitu. Kan kalau Ciliwung bersih dan nyaman kan bukan saya doang yang ngerasain, kan yang lain juga bisa ngerasain gitu sih. Gitu ya. Harapannya terus ke anak-anak berikutnya, generasi berikutnya bisa ngerasain juga Ciliwung tuh ya bukan yang kayak di Jakarta, bukan yang kayak di sana gitu, bukan jadi sungai yang kotor gitu. Karena alhamdulillah kalau ke atas nih masih bagus airnya gitu. Makanya itu sih yang bikin saya bertahan sampai sekarang gitu, karena pengen Ciliwung tuh bersih lagi, harapannya. Iya gitu. Nah ada gejolak batin juga nggak sih bang ketika abang udah menyatakan dedikasi untuk lingkungan gitu bang? Gejolak batinnya sebenarnya kayak ini ya kita kan di sini relawan ya konsepnya ya, nggak digaji. Oke. Ya, itu sih paling gejolak batinnya di situ sebenarnya, kayak gitu. Kayak teman-teman beberapa juga yang udah beristri, berkeluarga gitu. Ya cuman emang hatinya buat dikacari, jadi dia tolong korban keluarganya berkurang jadinya gitu. Itu sih. Gitu ya.
Kalau aku kayak gitu. Dari keluarga sendiri nggak ada yang protes bang, kayak orang tua gitu? Dulu mah protes. Oke, oke. Iya dulu protes, lu ngapain sih main di kali mulu gitu kan, lu kerja yang beneran apa gitu kan, paling gitu kan. Ya cuman alhamdulillah sih yang saya rasain selama kita, maksudnya dengan kita bersentuhan kan kita kan udah melakukan hal baik nih bang. Ya walaupun orang anggapnya cuma mulung sampah gitu kan, ya saya rasa sih selama kita melakukan hal baik, jadi hal baiknya itu datang balik lagi ke diri kita. Jadi alhamdulillah rezeki datang dari mana aja. Ini kan berarti air yang banjir di Jakarta lewat sini dulu dong. Ya. Nah itu ada langkah nggak untuk ngasih tahu mereka gitu, atau antisipasi mereka bahwa akan ada banjir gitu? Ada ya. Sebenarnya kita ada tanda-tanda awalnya bang kalau air naik. Sebenarnya kita juga kontekan sama teman-teman di Katulampa, ketika air naik biasanya mereka ngabarin gitu. Wah ini udah siaga 3, siaga 2 gitu. Apakah nanti bendungan yang mau dibuka atau enggak gitu, kita udah berkabar. Cuman kita karena emang tinggalnya di pinggir sungai, jadi udah tahu tanda-tanda alamnya sendiri gitu. Kayak air mau banjir tuh biasanya styrofoam dulu yang naik. Oh gitu? Iya, jadi ini bersini, terus mulai ada styrofoam banyak. Itu tandanya air naik? Air naik. Kenapa harus styrofoam? Karena styrofoam adalah benda yang paling enteng, yang mudah ke bawah air, paling ringan. Tandanya gitu, styrofoam banyak, walaupun teman-teman Katulampa belum ngabarin, itu udah tahu nih air pasti naik. Gitu. Cuman terus teman Katulampa ngasih tahu nih, misalnya ini air segini ya, misalkan bendungan mah dibuka, kita juga punya tolak ukur. Air nyampe sini tuh biasanya 3 jam baru sampai sini airnya. 3 jam? Dari Katulampa Bogor ke sini 3 jam? Dari sini ke Jakarta? Kalau dari sini ke Jakarta, aku sih belum ngitungin juga berapa ya. Cuman kan biasanya kalau kita kan ngabarin ke yang dekat dulu nih, biasanya jadi saling pesan berantai sih bang. Gitu. Biasanya kita ngabarin dari Katulampa ngabarin kan 3 jam tuh, kita ngabarin teman-teman yang di sini nih di grup gitu kan, wah air nih udah mau dibuka, teman-teman juga udah yang di Cilung udah tahu ya apa sih space waktunya berapa gitu. Saya pengen sih masyarakat itu mengubah mindsetnya dulu nih ya kan, yang saya bilang tadi, sebenarnya semua itu bukan tempat sampah. Gitu. Terus coba peduli peduli terhadap lingkungan minimal dari tempat mainnya sendiri, maksudnya dari rumahnya sendiri, dengan cara kayak pengolahan sampah plastiknya dulu, terus sampah organiknya dikelola secara mandiri dulu. Itu kan salah satunya bisa menyumbang ikut berkontribusi gitu, mengurangi sampah yang terbuang ke ke bumi lah, ke daratan atau ke laut kayak gitu. Terus harapannya lagi pengennya sih masyarakat tuh lebih melek dampak dari plastik ini, dampak buat kesehatannya kah, buat ke bumi itu dampaknya parah tuh. Plastik itu kan bukannya hancur, sebenarnya plastik itu cuman jadi pecah, mengecil gitu, jadi mikroplastik gitu. Itu nggak bisa dicerna alam sebenarnya. Terus butuh waktu yang lama. Mulai dari ini aja sih bang, kayak mulai bawa tempat minum sendiri, mulai dari tempat makan sendiri, kalau belanja bawa tote bag sendiri. Jadi itu salah satu berkontribusi untuk menjaga alam kita sih, gitu aja sih gitu. Pesannya itulah, lebih melek terhadap lingkungan. Gitu aja sih. Untuk dinas-dinas terkait ada pesan? Dinas terkait pesannya lebih lebih ini deh, lebih mensupport bang kalau bisa gitu, kegiatan-kegiatan seperti ini gitu. Toh maksudnya kita juga kan sama-sama saling bantu gitu bang, itu sih paling. Itu aja bang. Banyak banget ilmu yang saya dapat nih bang. Iya, alhamdulillah. Ilmu, inspirasi, dan makasih banyak udah dikasih kesempatan buat main ke sini. Jangan kapok kalau saya main sini lagi ya. Iya, siap. Mungkin lain kali saya mau nyobain susur sungai seru tuh. Pakai ban seru bang. Oh gitu ya, lebih seru pakai ban? Iya, dibanding pakai perahu karet. Oh gitu, kenapa bang? Karena kan konsepnya di Cilung ini dia banyak jalur yang flat.
Terus ombaknya juga nggak sederas apa ya yang di atas itu Citarik, nggak kayak di puncak lah ibaratnya gitu. Lebih jadi kalau pakai perahu karet tuh nggak berasa, si wave-nya tuh nggak berasa, lebih enak pakai ban kalau di sini gitu. Kecuali intensitas airnya lebih tinggi, baru kalau air normal gini nggak berasa bang. Gitu ya. Tapi kalau buat jadiin wisata gitu boleh nggak sih? Boleh aja. Cuman ada orang nggak mau main di Kali Ciliwung yang kotor kayak gini gitu kan. Masalahnya gitu ya. Tapi alhamdulillah sih teman-teman kayak anak-anak kecil nih jadi salah satu media dia untuk main gitu yang gratis dibanding dia ke waterboom kemana. Iya. Karena ini termasuk airnya masih bersih bang di sini. Setiap minggu teman-teman kayak anak kecil tuh pasti main dari pagi sampai sore. Oh iya. Iya. Terus biasanya kita juga ini kalau misalnya pakai ban, mau pakai pelampung, ngumpulin sampah dulu, nyetor sampah, baru kita kasih pinjam. Wah, itu edukasi yang mantap. Gitu, jadi Itu dibantuin. Keren. Iya, bener-bener. Gitu, itu sih paling bang. Oke, Bang, sukses ya Bang. Iya. Makasih banyak buat sudah jaga lingkungan kita. Amin. Thank you Bang Ocel, saya pamit. Oke. Terima kasih bang. Terima kasih Bang. Banyak pelajaran penting yang saya dapat dari obrolan bersama Bang Ocel tadi. Tapi satu yang paling saya ingat bahwa untuk menjaga lingkungan kita harus mulai dari diri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi?